Imamil Khatimatul Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madadi wa karamati fid darin. Hadis nomor 4185. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata, aku masuk ke dalam surga. Dakhaltu, aku masuk. Dakhala, masuk, tu aku. Al jannata, ke dalam surga. Fa'idha, maka tiba-tiba jariyatun adma'u laksa, tiba-tiba ada seorang wanita adma itu sangat merah, sangat merah itu agak hitam mengkilat, itu sangat merah. Kemudian laksa itu artinya warnanya adna sawat bercampur sedikit hitam, sangat merah bercampur sedikit hitam. Merah apa itu? Merah hati. Sangat merah tapi sudah mendekati sedikit hitam. Itu mana adma laksa. Jadi ketika Nabi masuk dalam surga, ketemulah salah satu jariyah wanita, maksudnya adalah bidadari, warna kulitnya terlalu merah sehingga mendekati hitam sedikit. Fakultu, maka saya katakan, ma hadhihi ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Kenapa satu orang budak wanita ini, satu orang bidadari ini warnanya beda dari yang lain? Faqala, maka berkatalah malaikat Jibril, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, arafa, mengetahui ia Allah, syahwata, keinginan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, lil udmil luqsi, bagi wanita yang berkulit hitam, al-luqsi, lil udmi, yang berkulit sangat merah, al-luqsi, mendekati sedikit hitam, al-udmi, yang berkulit sangat merah, al-luqsi, yang mendekati sedikit hitam. Fa khalaqa lahu hadhihi, maka menciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baginya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib akan ini bidadari berwarna kulit seperti itu. Ini penafsiran ayat yang berbunyi walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian di surga apa saja yang kalian mau. Nabi tahu, Allah tahu bagaimana seleranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dia suka wanita kulitnya terlalu merah mendekati hitam. Nah, itu kesukaannya. Karena Allah tahu keinginan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Allah ciptakan ada beberapa bidadari yang warna kulitnya seperti itu.
Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ketika seorang sahabat bukan hanya mendapatkan jaminan masuk surga, tapi keinginan-keinginan mereka telah ditunaikan oleh Allah dalam surga. Keinginan-keinginan mereka, selera mereka sudah Allah sediakan dalam surga. Tidak adakah kecemburuan bagi kita akhir zaman untuk berusaha beramal sekuat tenaga sehingga mendapatkan jaminan surga? Kan kita sangat tertinggal berarti. Seharusnya dengan mendengar hadis ini kita terpacu semangat. Sahabat bukan hanya dijamin masuk surga, tapi selera mereka di dunia telah Allah tunaikan di akhirat. Sayyidina Bilal bin Rabah dalam hadis sebelumnya, Nabi dengar bunyi sendalnya. Kemudian ada seorang wanita yang Nabi sudah dengar juga sendalnya. Siapa namanya? Siapa? Nomor hadis 4175. 4173. Jadi dari seorang laki-laki Sayyidina Bilal bin Rabah, dari seorang wanita namanya Umaysah bintu Milhan. Hadis sahih. Ketika Nabi masuk surga, Nabi sudah dengar bunyi sendalnya di depan Nabi. Sekarang kita dihadapkan dengan hadis, karena Allah tahu seleranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib suka dengan wanita yang berkulit sangat merah kehitam-hitaman, Allah bikin bidadari warnanya seperti itu. Itu keinginan mereka, Allah informasikan. Kita jangankan keinginan kita mau Allah tunaikan di akhirat, jaminan surga saja belum. Jadi tujuan dari hadis ini adalah menanamkan kecemburuan sehingga memacu semangat. Sahabat sudah diinformasikan masuk surga dan telah diinformasikan benda-benda mereka dalam surga. Seperti hadis sebelumnya, ketika Nabi dihadapkan dengan sebuah kemah, lalu Nabi bertanya, milik siapa kemah ini wahai Jibril? Maka Jibril bilang, milik seorang pemuda Quraisy. Lalu Nabi mengira diri beliaulah itu. Saya kan pemuda Quraisy. Kata Nabi, bukan engkau wahai Rasul, tapi Umar bin Khattab sudah memiliki singgasana di surga. Nabi sudah ceritakan. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saya enggak ingat cemburunya Umar bin Khattab, dah masuk dalam singgasana itu. Akhirnya Sayyidina Umar katakan dengan menangis, apakah kepada Tuhan saya juga mesti cemburu wahai Rasul? Kita belum ada apa-apa. Mereka sudah mendapatkan fasilitas. Berarti kita mesti lebih lihat lagi, sehingga menempatkan diri kita pada orang-orang yang mendapatkan jaminan surga. Di belakang siapa? Yang sudah dijamin surga, yang disebutkan sifat-sifatnya. Kullu dha'ifin mustad'af, orang lemah yang direndahkan. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan ikutkan kehendaknya. Tapi ketika kita menjadi orang lemah yang tidak bisa menunaikan keinginan dan kehendak, pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa, nggak bebas, itu menunjukkan sudah ada jaminan. Kita tempatkan diri kita di situ. Kemudian hadis yang mengatakan 7 orang yang mendapatkan naungan surga, naungan aras di mahsyar.
Salah satunya pemuda yang dari kecil, dari masa mudanya sudah sibuk dengan agama. Antum sibukkan diri antum di situ, mensyukuri hal itu, sehingga dijaga hal itu supaya tidak keluar daripada kesibukan agama. Laki-laki yang terpaut hatinya di masjid. Nah, ketika sahabat sudah mendapatkan fasilitas tertentu, lalu Nabi memberikan peluang secara umum orang-orang yang mendapatkan lindungan aras, orang-orang yang dijamin surga, maka usaha kita adalah menempatkan diri kita pada sifat-sifat tersebut. Itu bentuk wujud kecemburuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.